Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan proyek akhir PM kami yang berjudul menganalisis Tezpur University Android Malware Dataset dengan menggunakan metode regresi logistik. Adapun kami terdiri dari 3 orang, yaitu Andre Panjaitan, kemudian saya Sarah Simorangkir, lalu teman saya Daniel Naibaho. Outline yang akan dibahas pada saat ini adalah yang pertama deskripsi, kemudian langkah KDD, yang ketiga demo, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama deskripsi. Nah, jadi dataset yang kami gunakan di sini adalah Tezpur University Android Malware Dataset, di mana data ini berisi data-data yang berupa data kategorikal, maka dari sini kita dapat memutuskan apakah aplikasi Android tersebut malware atau tidak. Kemudian pengertian dari regresi logistik itu sendiri, metode ini merupakan metode teknik analis data yang menggunakan matematika untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen kategori yang bersifat binary. Nah, di sini variabel kategori yang binary adalah variabel yang mempunyai 2 nilai variasi, misalnya ya atau tidak. Tujuan dari regresi logistik di sini adalah memprediksi probabilitas terjadinya atau tidak terjadinya event berdasarkan nilai-nilai prediktor yang ada. Event merupakan status variabel respons yang menjadi pokok perhatian. Kemudian yang kedua, untuk mengklasifikasikan subjek berdasarkan ambang atau threshold probabilitas. Di sini memprediksi respon kualitatif dalam pengamatan dapat disebut sebagai mengklasifikasikan pengamatan itu karena melibatkan pengamatan tersebut ke suatu kategori atau kelas. Di sisi lain, metode yang sering digunakan untuk klasifikasi pertama adalah memprediksi probabilitas masing-masing kategori dari variabel kualitatif sebagai dasar untuk membuat klasifikasi. Selanjutnya yaitu proses KDD. Terdapat 5 proses KDD. Yang pertama yaitu data selection. Data selection yaitu menciptakan himpunan data target, pemilihan data, atau memfokuskan subset variabel atau sampel data di mana untuk penemuan atau discovery akan dilakukan. Yang kedua yaitu pre-processing atau cleaning, yaitu pemrosesan, pendahuluan, dan pembersihan data, merupakan seperti operasi daftar seperti penghapusan noise pada data. Selanjutnya itu transformation. Transformation berguna untuk pencarian fitur-fitur yang berguna untuk merepresentasikan data bergantung kepada goal atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk transformation itu merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih. Kemudian data tersebut sesuai dengan proses data mining. Proses ini merupakan proses kreatif dan sangat bergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Yang keempat yaitu data mining. Data mining yaitu proses untuk mencari pola atau informasi menarik dalam data yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Yang selanjutnya yaitu evaluation atau interpretation, yaitu untuk berguna untuk penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Berikutnya demo. Saya akan share screen. Baik, yang pertama kita akan melakukan import library. Di sini ada beberapa library yang kita import, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Sklearn. Nah, yang pertama kita bakal mengambil data yang telah disediakan, yaitu data tuan rom.csv. Di sini ada 4.465 rows dan terdapat 242 columns. Nah, di sini untuk tahap pertama yang kami lakukan adalah mengubah target label, mengubah target yang awalnya merupakan kategorikal menjadi numerik, jadi 10 di sini. Nah, kemudian kita periksa apakah datanya udah berubah di sini. Nah, berikutnya kami melakukan tinjauan terhadap report dari data set yang ada. Di sini bisa kita lihat terdapat banyak sekali kolom yang merupakan memiliki nilai konstan. Nah, selain nilai konstan, data juga memiliki 7% data duplicate. Nah, di sini juga terdapat beberapa data yang memiliki high correlation yang tinggi. Nah,
Pertama, langkah yang kami lakukan adalah menghapus seluruh data konstan. Di sini kami telah melakukan list terhadap data-data yang konstan. Kemudian kami melakukan drop terhadap data konstan tersebut dari dataset. Nah, setelah dilakukan drop kolom yang memiliki nilai konstan, terdapat steps yang baru yaitu 4.465 rows dan 200 kolom. Nah, yang berikutnya yang kami lakukan adalah menghapus nilai duplikat dari data rows kami. Di sini setelah kami melakukan penghapusan drop duplicates, di mana kami tetap memegang data yang pertama. Jadi jika contoh terdapat 3 data yang sama, maka data pertama akan dipegang dan 2 data lainnya akan dihapus. Nah, setelah melakukan drop duplicates, di sini terdapat 663 rows dan 200 kolom. Nah, setelah melakukan cleaning dan drop duplikat data, kami melakukan memeriksa kembali apakah data telah berubah atau apakah data sudah bersih. Nah, di sini data setelah kita melakukan cleaning data konstan, kita lihat tidak ada lagi konstan kolom di sini, dan di sini laporan terhadap data yang setelah kita lakukan duplikat, tidak ada lagi data duplikat. Nah, untuk proses penghilangan high correlation, di sini kami coba melihat pada heat map terdapat high correlation pada, bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, untuk mengubahnya menjadi data table, kami mencoba memvisualisasinya. Kami coba lihat di script dari dataset kami. Nah, kemudian kami coba melihat apakah ada correlation yang melebihi 0,5. Di sini saat kami coba thresholdnya 0,5, ada satu label yaitu variable label atau target. Nah, di sini tidak seperti yang kami inginkan. Kami mencoba lagi untuk mengubah data. Di sini setelah kami tinjau kembali data, ternyata data memiliki nilai 0. Nah, untuk itu kami mencoba mengatasi nilai 0 tersebut dengan menggunakan metode Bevel, di mana mengisi nilai nil NA dengan nilai sebelumnya. Nah, setelah itu kami mencoba lagi mencari high correlation yang memiliki threshold di atas 0,9. Nah, setelah kami melakukan pencarian, di sini kami menemukan bahwa ada beberapa kolom yang memiliki high correlation. Sebagai contoh, Read User Dictionary memiliki high correlation dengan Write User Dictionary, yaitu sebesar 0,965. Nah, untuk itu kita perlu membersihkan data seperti ini. Nah, untuk itu pertama kami melakukan seleksi bahwa data yang digunakan untuk model regression yaitu data-data yang berupa numerik. Nah, jadi kami pertama sekali memilih kolom-kolom yang memiliki data numerik. Nah, kemudian kami visualisasi setelah mengubah data numerik. Nah, kemudian kami langsung melakukan split yaitu sebanyak 80% untuk train dan 20% untuk tes. Hal ini dilakukan karena data yang bakal dibersihkan untuk high correlation yaitu data training. Nah, setelah memisahkan data training dan data tes, kami melanjutkan mencari kolom-kolom yang memiliki threshold di atas 0,9 untuk high correlationnya. Nah, setelah menjalankan fungsi yang telah kami buat, berikut kami temukan sebanyak 60 kolom yang memiliki high correlation yang tinggi, yaitu di atas 0,9. Nah, untuk itu kita perlu melakukan drop terhadap data ke 60 kolom berikut. Nah, kami melakukan drop terhadap data train. Setelah selesai melakukan drop, kita mencoba visualisasi kembali. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, logistic regression digunakan untuk model yang targetnya 0,1. Di sini kita ketahui bahwa target kita adalah 0,1, yaitu 0 untuk malware dan 1 untuk malware dan 0 untuk goodware. Nah, di sini kami mendeklarasikan model logistic regression, kemudian kami feed trainnya dan juga feed train Y-nya. Nah, setelah mendapatkan model, kami mencoba predik untuk tes X yang telah kita clean terlebih dahulu dari high correlation, dan kemudian kami melakukan prediksi dan kami coba mendapatkan prediksi seperti berikut.
Nah, kemudian kami melakukan pencarian akurasi skor dan setelah dilakukan pencarian akurasi, model kami mendapatkan 0,932. Next. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktik kami kali ini adalah model yang setelah melakukan pembersihan data dari awalnya data set yang terdiri dari 4.000 data telah di-clean menjadi 660 row dan kemudian setelah dilakukan fit transform dengan model logistic regression, model mendapatkan 0,9 atau dapat dikatakan model sudah baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.